Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan Herdiana dari Gulma. Kami akan mempresentasikan apa saja, seperti apa, bagaimana, dan ada apa saja di Gulma. Tim Gulma memiliki 6 anggota, yaitu saya Irawan, ada Agung, ada Tasya, ada Akbar, ada Naila, ada Tiara. Tim Gulma terdiri dari 6 mahasiswa Arts University. Gulma didirikan pada Oktober 2024 sebagai bagian dari proyek mata kuliah kewirausahaan. Produk yang kami buat yaitu Crips Roll yang kami beri nama Gulma, singkatan dari gulungan manis, sebagai identitas dagang kami. Crips Roll adalah camilan yang memiliki lapisan kulit tipis dan lembut yang digulung bersama isian yang lezat dan sehat seperti buah-buahan segar dan krim manis. Cocok sebagai dessert ataupun cemilan sehari-hari. Selanjutnya ada filosofi logo yang memiliki makna dan maksud tertentu. Di sini ada daun di tengah yang melambangkan unsur alami, segar, dan bahan-bahan yang berkualitas. Lalu ada warna orange yang kami pilih yang melambangkan semangat, keceriaan, dan kehangatan. Warnanya juga menggambarkan energi positif yang ingin disampaikan oleh brand Gulma kami, sesuai dengan konsep produk yang manis dan menyenangkan. Lalu kemudian ada nama brand Gulma yang diwarnai coklat karena identik dengan manis. Gulma sendiri adalah singkatan dari kata gulungan manis. Kemudian ada gambar roll crepes yang dimana gulungan crepes yang digambarkan menonjolkan produk utama dan menjadi identitas visual yang langsung dikenal oleh konsumen. Lalu ada slogan Crips Roll Heavy Roll. Slogan ini mencerminkan misi brand untuk memberikan kebahagiaan kepada konsumen. Makanya terdapat kata happy. Dan di tim ini kami memiliki peran masing-masing, yaitu saya sebagai CEO, Tiara sebagai bendahara, Agung sebagai sekretaris, Tasya sebagai pemasaran, Naila dan Akbar sebagai produksi. Overview of Industry Environment. Sektor yang dipilih adalah sektor makanan. Kami terinspirasi oleh pengalaman pribadi, di mana kami sama-sama menyukai cemilan manis, terlebih juga antusiasme masyarakat dengan produk serupa di acara-acara seperti pasar kuliner atau Car Free Day. Di acara-acara ini, makanan ringan seperti Crips Roll menjadi produk yang laris. Berdasarkan pengamatan tersebut, kami merasa bahwa kebutuhan masyarakat akan cemilan segar dan terjangkau sangat tinggi. Hal inilah yang mendorong kami untuk mengembangkan produk Crips Roll dengan brand Gulma. Di sini ada customer profile. Profil customer kami adalah masyarakat perkotaan, di mana gerahnya hidup di kota akan memicu rasa ingin mengonsumsi makanan yang menyegarkan. Target utama kami mencakup kalangan mahasiswa, pekerja, serta keluarga kelas menengah ke bawah yang menyukai cemilan berkualitas dengan harga terjangkau. Produk Gulma yang dibuat akan cocok untuk cemilan saat menjamu tamu atau sekadar mengonsumsi cemilan sehari-hari. Produk yang dibuat adalah Crips Roll, cemilan yang berbahan dasar tepung dan susu, dipadukan dengan topping buah-buahan segar serta whipped cream. Variasi menunya strawberry dan mangga. Dalam proses pembuatannya, adonan Crips Roll dipanaskan di wajan dengan api kecil sehingga membentuk lapisan kulit crepe. Kemudian dioles whipped cream dan ditambahkan potongan buah sebelum digulung rapi. Setelah digulung, crepe dipotong kecil-kecil agar mudah dinikmati. Lalu, disusun dalam wadah plastik praktis dengan bagian wadah berwarna coklat dan bagian atas transparan untuk menampilkan produk yang menarik. Kemasan juga dilengkapi sendok plastik untuk memudahkan konsumsi. Sebagai identitas produk, kami menempelkan stiker brand Gulma pada atas kemasan, yang membantu pelanggan mengingat produk kami setelah pembelian. Selanjutnya value added, tentu Crips Roll Gulma memiliki beberapa keunggulan tertentu. Yang pertama, kesegaran optimal, white cream dingin dan buah segar memberikan sensasi menyegarkan, cocok untuk cuaca panas. Yang kedua Gulma cocok sebagai dessert karena ideal sebagai makanan penutup yang lezat. Yang ketiga ada tentunya tampilannya menarik, warna cerah dan kemasan transparan menunjukkan estetika produk kami. Yang keempat, harganya ramah di kantong dan tentu pasti terjangkau bagi mahasiswa dan keluarga kelas menengah. Lalu yang kelima, kemasannya praktis, disertai sendok plastik yang akan cocok untuk konsumsi langsung atau saat bepergian. Customer target produk Crips Roll atau Gulma menargetkan pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga kalangan menengah ke bawah dengan rentang usia 15 sampai 35 tahun. Ciri khas produk yang instagramable, daya tarik utama bagi generasi muda. Sedang usia maksimal 35 tahun dipilih karena kelompok ini lebih sering mencari cemilan yang inovatif dibandingkan usia di atasnya. Market size atau TIS-nya, pasar makanan ringan perkotaan menunjukkan peluang besar bagi produk seperti Crips Roll. Berdasarkan estimasi terdapat sekitar 10.000 sampai 15.000 pelanggan potensial di wilayah operasi kami. 60% adalah pelajar dan mahasiswa, 30% dari kalangan kerja, 10% adalah keluarga rumah tangga. Selain itu, tren makanan ringan kekinian diprediksi tumbuh 5-10% per tahun, didukung oleh antusiasme masyarakat terhadap makanan instagramable. Crips Roll memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan tren ini. Di sini kami mengidentifikasi adanya kompetitor dengan produk yang memiliki isian whipped cream dan topping buah-buahan sejenis, namun dalam bentuk sandwich. Nama produknya adalah sandwich sando. Berikut perbandingan dengan produk Crips Roll kami. Di bagian bahan dan cita rasa, Crips Roll kami kulitnya tipis dan lentur dengan isian berupa whipped cream, buah-buahan,
dan buah-buahan. Cita rasa lebih ringan dan manis dengan tekstur lembut, sedangkan produk kompetitor menggunakan roti susu yang lembut dengan isian whipped cream dan buah segar. Rasa lebih padat karena rotinya. Jika dibandingkan, Crisp Roll lebih ringan dan fleksibel sebagai kudapan manis, sedangkan sandal lebih cocok sebagai camilan berat karena kandungan rotinya. Yang poin kedua yaitu penyajian penampilan. Di produk Crisp Roll kami berbentuk gulungan dengan tampilan warna-warni dan kulit dari buah. Terlihat lebih unik dan menarik, sedangkan produk kompetitor potongan roti berbentuk segi empat dengan isi buah yang terlihat dari bagian tengah, memberikan kesan minimalis. Jika dibandingkan, Crisp Roll lebih artistik untuk menarik perhatian visual, dengan sando mengutamakan estetika sederhana namun elegan. Di poin ketiga yaitu varian dan inovasi, Crisp Roll kami dapat dengan mudah divariasikan dalam warna, kulit crepes, isian, dan topping. Sedangkan produk kompetitor terbatas pada roti dan variasi buah atau krim. Jika dibandingkan, Crisp Roll lebih fleksibel untuk eksplorasi rasa dan bentuk. Di poin keempat yaitu harga, Crisp Roll kami cenderung lebih terjangkau karena bahan utamanya yang ringan, sedangkan produk kompetitor biasanya lebih mahal karena penggunaan roti berkualitas dan porsi yang lebih besar. Jika dibandingkan, Crisp Roll lebih ekonomis dan cocok untuk target pasar yang sensitif harga. Selanjutnya ada sales projection. Sales projection yang dirancang adalah dalam kurun waktu 4 minggu dengan penjualan 25 piece per hari. Untuk satuan harganya 10.000 per satuan piece. Berikut proyeksinya selama 4 minggu. Penjualan total 25 piece dikali 7 hari, dikali lagi 4 minggu, sama dengan 700 piece. Maka dari itu pendapatan totalnya 700 piece akan dikalikan 10.000, yang mana hasilnya menjadi 7 juta rupiah. Kemudian bahan baku kita menggunakan 2 butir telur seharga 4.000, 30 gram gula halus seharga 2.000, 320 ml susu cuy full cream seharga 13.000, 150 gram tepung terigu seharga 5.000, 30 gram margarin yang sudah dilelehkan seharga 3.000, dan pewarna makanan seharga 5.000. Untuk bahan isiannya kita menggunakan 250 gram whipped cream bubuk seharga 19.000, 500 ml air es seharga 2.000, potongan buah-buahan secukupnya seharga 10.000, plastik packing seharga 10.000, dan totalnya menjadi 73.000. Kemudian untuk alat-alatnya kita menggunakan teflon, mixer, kompor, sendok atau spatula, mangkuk, pisau atau alat pemotong, dan wadah kemasan. Kemudian untuk proses produksinya, yang pertama mempersiapkan bahan baku, yaitu menyiapkan semua bahan baku sesuai dengan resep, membuat adonan crepes sesuai resep, kemudian memanggangnya hingga matang. Kemudian ada pembuatan isian, menyiapkan isian crepes roll sesuai dengan varian rasa yang ditawarkan. Pengisian crepes roll, mengisi crepes dengan isian yang telah disiapkan. Kemudian ada penggulungan, menggulung crepes yang telah diisi sehingga membentuk crepes roll. Dan penyelesaian pengemasan, melakukan penyelesaian akhir seperti menambahkan krim atau topping, kemudian mengemas crepes roll untuk dijual. Selanjutnya ada media sosial sebagai sarana promosi. Produk kami juga akan dipasarkan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram brand kami. Untuk informasinya ada seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada kegiatan promosi melalui media sosial. Kami telah melakukan promosi melalui media sosial dengan ringkasan alur sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan promosi. Kami melaksanakan promosi melalui Instagram dengan menawarkan diskon 40%. Harga produk yang awalnya 10.000 akan menjadi 6.000. Dengan promosi ini bertujuan menarik perhatian konsumen baru dan meningkatkan kesadaran terhadap produk kami, khususnya di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Di poin kedua yaitu estimasi keuangan. Kami menghitung margin keuntungan selama promosi agar tetap mendapatkan profit walaupun minim. Di poin ketiga ada pembuatan desain promosi. Kami mendesain visual menarik yang mencantumkan informasi promo, harga diskon, dan ajakan untuk membeli. Di poin keempat, publikasi di media sosial. Postingan promosi diunggah di story Instagram sesuai kurun waktu promo yang ditentukan. Di sini promo kami berlangsung selama 1 hari. Selanjutnya, di poin kelima, interaksi dengan pelanggan. Kami berinteraksi dengan pelanggan dengan merespon pesan langsung dengan cepat. Di poin kelima ada pengelolaan pesanan pengiriman. Setelah konsumen memesan melalui DM atau WhatsApp, tim kami akan memverifikasi pesanan dan memberikan konfirmasi produk dikemas dengan rapi dan dikirim sesuai alamat pengiriman. Kini saya akan menjelaskan slide tentang financing dalam perencanaan, keuangan, dan penawaran kepada investor. Kami perlu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang seperti target penjualan, pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Didukung dengan proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta pengelolaan kas yang baik. Penawaran kepada investor mencakup bagi hasil berupa dividen bagi pemegang, ekuitas atau bunga bagi investor utang, dengan mempertimbangkan potensi keuntungan dan risiko kerugian. Jika usaha untung, investor ekuitas akan mendapatkan dividen atau keuntungan dari kenaikan nilai saham, sedangkan dalam kondisi rugi, nilai investasi bisa menurunkan atau terdapat risiko gagal bayar utang, bergantung pada perjanjian yang disepakati, mitigasi risiko, dan alokasi dana yang tepat menjadi kunci menjaga keberlanjutan usaha dan menarik investor. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang menjadi dasar strategi bisnis kami. Dalam model ini kami telah mengidentifikasi segmen pelanggan utama, yaitu remaja hingga dewasa, muda yang gemar dengan jajanan manis dan kekinian. Mereka adalah target yang tepat karena memiliki ketertarikan pada produk-produk inovatif dengan rasa yang beragam, serta mudah tertarik pada tren baru dalam dunia kuliner. Proposisi nilai kami berpusat pada beberapa aspek
aspek penting yang membuat produk kami unik dan menarik. Pertama, kami menawarkan beragam pilihan rasa yang dapat memenuhi berbagai referensi konsumen, mulai dari rasa klasik hingga yang lebih modern. Kedua, kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk menjamin rasa dan keamanan produk. Ketiga, produk kami ditawarkan dengan harga yang kompetitif sehingga dapat dijangkau oleh segmen pasar yang lebih luas. Selain itu, kami juga memastikan kemudahan akses bagi pelanggan, baik melalui penjualan langsung, platform online, maupun kehadiran di event-event kuliner. Untuk mendukung strategi distribusi, kami memanfaatkan berbagai channel, contohnya ada di Instagram ya guys ya, dan di WhatsApp. Penjualan langsung di tempat seperti bazar atau event menjadi salah satu andalan kami untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Selain itu, kami juga memaksimalkan media sosial sebagai sarana promosi dan platform penjualan online yang praktis. Event kuliner pun menjadi peluang besar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Struktur biaya kami dirancang sedemikian rupa agar tetap efisien dan terkendali. Biaya utama mencakup bahan baku, kemasan, operasional, hingga pengiriman produk. Sementara itu, arus pendapatan kami berasal dari penjualan langsung di tempat maupun secara online. Dengan manajemen keuangan yang baik, kami terus memaksimalkan margin keuntungan tanpa mengorbankan kualitas produk. Kedepannya, fokus utama kami adalah melakukan inovasi rasa yang terus mengikuti tren dan permintaan pasar. Dengan strategi ini, kami yakin dapat meningkatkan daya saing dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.